mitos atau fakta? Kalau Karena monstera itu bisa bikin kaya. kemarin kita udah bahas jenis-jenis keluarga Philodendron. Kali ini kita akan bahas soal monstera. Monstera merupakan salah satu tanaman hias yang sedang populer saat ini. Daunnya yang unik serta cara perawatannya yang mudah membuat monstera banyak diburu oleh pecinta tanaman hias. Pada saat ini, monstera tidak hanya digunakan sebagai atau tidak hanya berfungsi sebagai tanaman hias, tetapi juga berfungsi sebagai tanaman penghias dekorasi interior. Banyak rumah-rumah, kafe, bahkan hingga gedung perkantoran yang menggunakan monstera sebagai penghias interior di dalamnya. Ya, fungsinya itu sebagai atau biar terlihat lebih tropis, menyejukkan, dan lebih segar. Monstera berasal dari hutan tropis di Amerika Tengah. Penyebarannya itu mulai dari ujung selatan Meksiko hingga Panama, bahkan sampai ke Hawaii. Monstera pertama kali dikenalkan ke publik oleh negara Inggris pada tahun 1700-an. Dikutip dari data Plant World Online, monstera ini memiliki 51 spesies, 51 jenis monstera ya yang ditemukan dan yang sudah ada namanya. Nah, untuk yang di rumah saya ini adanya monstera 1 Borsigiana, dan selanjutnya Monstera deliciosa dan juga Monstera adansonii. Ini daun monstera ini sangat unik. Jadi daunnya ini belah-belah serta mempunyai lubang-lubang daun. Nah, dari kalian ada yang tahu fungsi lubang daun dari monstera ini? Ini juga berlubang. Kalau yang belum tahu atau yang udah tahu, boleh tulis di komen. Tapi kalau menurut artikel yang saya baca, fungsi lubang dari monstera ini sebagai atau berfungsi untuk menyerap cahaya matahari, biar si daun-daun yang di bawahnya juga ini terkena sinar matahari. Jadi sinar matahari itu akan langsung masuk dari daun ini. Selain untuk proses fotosintesis, si bolong ini berfungsi juga sebagai penahan biar tidak terkena angin kencang. Jadi si daun biar tidak sobek, tidak mudah patah juga. Jadi itu untuk fungsi bolong-bolong di sininya ya. Monstera borsigiana sama Monstera deliciosa juga ini yang paling mudah perbedaannya bisa ditemukan di batang. Kalau Monstera borsigiana ini batangnya lebih bulat banget. Nah, kalau untuk deliciosa ini si batangnya agak pipih, hampir menyerupai huruf D kayak gitu ya, enggak O tapi huruf D. Sebatangnya lebih seperti kayak pipih atau kotak ya ini. Untuk Monstera adansonii, nah ini yang lagi viral sekarang. Kalau orang-orang di Indonesia itu menyebutnya sebagai janda bolong. Kenapa disebutnya janda bolong? Jadi pertamanya orang Jawa itu berasal dari kata
ron sama bolong. Jadi rondo bolong, bukan janda bolong. Jadi pengertian yang sesungguhnya yaitu ron itu daun, do itu dari podo, dan bolong. Jadi si daunnya pada bolong seperti itu. Untuk kisaran harga monstera yang paling murah atau yang paling umum itu biasanya kan antara monstera borsigiana, adansonii atau monstera deliciosa. Nah ini untuk monstera adansonii sendiri harganya itu mulai dari sekitar 20.000 sampai ratusan ribu. Nah kalau untuk borsigiana ini untuk ukuran remajanya biasanya sekitar 150.000 ke atas, dan untuk monstera deliciosa yang minimal 2 daun yang udah pecah kayak gini biasanya itu berharga di kisaran 300.000. Untuk cara perawatannya sendiri, monstera terbilang relatif mudah. Dia sebenarnya sih nggak suka matahari langsung, soalnya nanti kalau terkena matahari langsung daunnya itu bisa gosong, terkecuali yang emang udah dewasa biasanya udah pada kuat. Jadi sebenarnya monstera ini termasuk tanaman indirect sun, jadi nggak terpapar matahari secara langsung. Untuk penyiramannya juga ini cukup 2 kali seminggu, atau kalau enggak kita sentuh si media tanamnya apakah masih lembab atau tidak. Kalau misalkan masih lembab itu nggak perlu disiram, soalnya nanti kalau kebanyakan disiram nanti si akarnya juga akan cepat membusuk, terus lama-lama si monsteranya bisa mati juga kan. Nah mudah banget kan untuk perawatannya juga. Ini untuk pemupukan juga cukup sebulan sekali sudah cukup, sama pupuk organik juga. Daun monstera sendiri, kalau untuk monstera deliciosa ini ukurannya bisa lebih dari 1 meter. Jadi si lebarnya juga lebar banget. Untuk tinggi si daunnya itu bisa mencapai 1 meter. Bahkan untuk kalau di rumah ini biasanya untuk dirambatin di rumah biasanya mencapai sekitar 5 atau sampai 7 meter. Tapi kalau di habitat aslinya atau di alam liar itu monstera bisa tumbuh tinggi sampai kalau kurang lebih 20 sampai 30 meter. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Katanya apakah mitos atau fakta kalau menanam monstera itu bisa bikin kaya? Sebenarnya sih kalau mitos itu nggak ada mitos ya soal monstera itu bisa bikin kaya. Menanam monstera bisa bikin kaya, tidak pernah ditemukan mitos seperti itu. Tapi kalau fakta juga mungkin. Kalau fakta jadi sebenarnya menanam monstera itu harus kaya dulu. Soalnya kalau kaya kan kita bisa beli monstera yang macam-macam. Kalau ini sih disebutnya monstera yang paling ekonomis. Nah kalau beda lagi dengan kayak monstera rubia, monstera sitapecana, monstera pinatipartita, monstera yang dwarf, monstera variegata, dan banyak monstera lainnya itu kan membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah jadi kita harus basicnya juga itu harus kaya dahulu. Nah kalau mungkin bisa jadi kayanya itu kalau kita kembang biakan atau budidayakan. Nah jadi si monstera ini sangat gampang banget untuk pembudidayaannya atau perkembangbiakannya. Ketika si batangnya, di tiap batang ini ada batas-batasnya antara batang daun, ini tinggal dipotong aja untuk memperbanyak monsteranya. Dipotong, terus kita bisa langsung tanam di media tanam yang sudah kalian siapin, atau bisa juga dipropagasi di air. Jadi nanti kalau udah banyak si monsteranya udah kita budidayakan, itu bisa dijual.
lumayan kan. Misalkan kalau Borsigiana aja misalkan 150.000, kita punya 10 bisa dapat 1.500.000 kan. Mungkin itu sih sebenarnya yang disebut menanam monstera bisa bikin kaya, karena kita membudidaya lalu menjualnya. Nah, kalau untuk mitos sih emang tidak ada mitos menanam monstera itu bisa bikin kaya. Nah, gimana Sobat Daun? Sudah paham dengan sejarah monstera, terus cara perawatan monstera, perbedaan monstera Borsigiana dengan monstera deliciota serta monstera Adamsoni? Tertarik untuk menanamnya di rumah biar bikin kaya? Boleh dicoba sama kalian. Yang penting kalian siapin dulu uangnya, terus dibudidaya, nanti dijual sama kalian. Nanti insya Allah bakal bikin kaya kok. Monstera, karena monstera ini daya tariknya emang eksotis banget ya, sebagai tanaman tropis gitu, bisa membuat ruangan, rumah, kafe, kantor itu bisa bikin lebih tropis, bisa bikin lebih sejuk dan segar. Karena emang ngelihat daunnya yang mengkilap aja udah wow gitu sih, mata tuh udah bener-bener segar kayak gitu ya. Oke Sobat Daun, mungkin segitu aja dulu untuk pembahasan monsteranya. Dan sekarang sudah diketahui apakah menanam monstera itu bisa bikin kaya, mitos atau fakta. Jadi sebenarnya bukan mitos atau fakta juga sih, cuma gimana kita membudidayakannya, terus gimana kita memasarkannya, dan jenis monstera apa yang akan kita belinya. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan monsteranya. Nanti kita ketemu di review tanaman selanjutnya. Salam sehat, salam lestari, mari bersenyawa dengan semesta. Bye bye.